Shalom, Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh yang berdiam diri di dalam diri Bapak Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat juga kepada Roh Tuhan Yesus yang berdiam diri di dalam diri Pak Ditya Nugrahanto. Dan Shalom Elohim juga kepada Roh Kudus yang berdiam diri di dalam mempelai Bonda Fe Hamdani yang terelok, tercantik, mempesona di hati Bapa Yahweh. Dan Shalom Elohim juga kepada saudara dan saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini sekali lagi saya mau mengungsikan kesaksian saya, kesaksian mengenai mimpi yang saya terima pada 15 hari bulan 2, 2024. Dan di dalam mimpi itu kami satu keluarga menuju di sebuah perkampungan di mana perkampungan orang timur yang ada di Indonesia. Dan suami saya hendak mau bertemu dengan seseorang di tempat itu. Dan suami saya dan anak lelaki saya mendahului perjalanan itu. Dan saya dan anak perempuan saya mengikuti dari belakang mereka. Dan saya melihat rumah mereka seperti rumah panjang, tetapi dia rumah panjang yang dia banyak pintu begitu. Dan suami saya pergi bertanya kepada salah seorang yang ada di dalam rumah itu, manakah lokasi rumah orang yang dia mau jumpa itu. Dan orang itu pun memberitahukan di mana keberadaan rumah orang yang dicari itu. Lalu kami meneruskan perjalanan untuk menuju sampai ke lokasi itu, dan saya merasakan perjalanan kami itu dia sangat jauh begitu. Dan saya melihat rumah-rumah di perkampungan itu dia berkelompok-kelompok. Apabila sampai di lokasi rumah itu, saya tidak lagi melihat suami saya dan anak lelaki saya karena mereka jalan terlalu cepat, terlalu laju. Dan kami tidak tahu di manakah rumah yang mereka masuk. Dan saya melihat ada sebuah rumah panjang di situ, dan ada ramai orang sedang duduk di beranda rumah itu. Dan mereka semua kaum lelaki, dari remaja hingga ke dewasa tua begitu. Dan ada yang tidak memakai baju, dan ada juga yang pakai baju dan hanya lilit pakai towel begitu. Dan mereka bukan orang timur sahaja, tetapi dari berbagai bangsa. Dia berbagai bangsa termasuk bangsa orang Sabah, bangsa orang kami di sini di Sabah begitu. Saya melihat wajah mereka kelihatan sedih dan tidak ada sukacita begitu. Terus saya dan anak perempuan saya meneruskan perjalanan, dan kami menjumpai sebuah rumah, dia seperti kedai salon, kedai gunting rambut. Dan ada beberapa wanita di situ, dan mereka itu tukang gunting katanya. Dan mereka itu tukang gunting rambut katanya. Dan saya bertanya, berapa bayaran kalau mau minta gunting rambut? Saya bertanya begitu. Dan wanita itu menjawab, dibilang setiap tukang gunting bayarannya beda-beda. Ada yang 10 ringgit, ada yang 15 ringgit, dan ada juga yang 20 ringgit, kata wanita itu. Dan terus saya bilang, ya gunting sajalah rambut saya. Siapa-siapa saja di antara kamu yang mau gunting. Saya bilang begitu. Nah, jadi ada seorang wanita yang disuruh untuk menggunting rambut saya. Dan dia datang kepada saya dan dia berkata, tunggu dulu ya, dia bilang begitu. Jadi lalu dia pergi, dan saya menunggu dengan lama. Dan saya bertanya kepada
wanita tadi itu, yang owner kedai itu, saya bertanya, kemana pergi wanita itu? Kenapa dia begitu lambat untuk kembali ke sini? Saya bilang begitu. Jadi owner kedai itu bilang, oh dia pergi berdandan dahulu katanya, begitu. Nah, jadi tidak lama tukang gunting itu datang kembali dan saya melihat wajahnya sudah bersolek. Dia sudah bersolek dan katanya dia sudah bersedia untuk menggunting rambut saya, begitu. Tapi belum sempat dia menggunting rambut saya sudah terbangun dari tidur. Nah, jadi begitulah mimpi saya dan saya tidak mengerti apakah maksud dari mimpi saya itu dan saya bertanya kepada Bapak Iman, pribadi yang rendah hati dan dipakai oleh roh Bapak Yahweh dan dia memberikan jawaban dan menjelaskan arti dari mimpi saya ini. Dan inilah maksud mimpi saya itu.